warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riau Marini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Nomor UKG saya 2015015800203. Instansi tempat saya bekerja SMK Negeri 2 Kudus. Saya telah menyelesaikan semua kegiatan PPL dengan bukti sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja dengan layanan dasar bimbingan klasikal dengan tema pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi dengan menggunakan protokol kesehatan. Sasarannya adalah kelas 11 TKJ. Berikut ini video pelaksanaan bimbingan klasikal yang akan saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021 jam 13.00. Ibu akan memberikan bimbingan klasikal kepada kalian. Bimbingan klasikal untuk hari ini bertemakan menjaga kesehatan di saat pandemi dengan menggunakan protokol kesehatan. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Pras bisa memimpin doa untuk hari ini? Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Mas Pras. Kemudian saya lanjutkan absen. Di sini yang hadir 30 orang. Ya, padahal kita satu kelas ada 36. Ya. Jadi yang tidak hadir 5 orang. Semoga yang tidak hadir kita doakan semoga diberi kesehatan ya. Tujuan bimbingan klasikal hari ini, kenapa kok Ibu memberikan materi tentang menjaga kesehatan? Agar kalian bisa menganalisis pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian kalian bisa merubah kebiasaan mengabaikan kesehatan menjadi menjaga kesehatan. Oke. Kemudian yang ketiga, agar kalian terbiasa untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalian siap mendengarkan materi hari ini? Siap. Ya, siap Bu. Terima kasih. Kalau kalian siap, Ibu akan memutarkan video dulu untuk kalian lihat ya. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi,
Sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Oke, Tamat. iya. Nah, kita lihat ya. Sekarang di Indonesia itu sedang terjadi apa? Pandemi istilahnya. Pandemi itu suatu wabah yang mendunia. Semua terkena, tidak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Pandemi ini berupa virus ya yang dinamakan virus corona yang menurut penelitian berasal dari Wuhan atau Cina sana. Nah, dari keterangan tadi kita kan di Kudus ini. Kita kan di Kudus. Kemarin itu sempat zona merah ya. Kemarin itu sempat zona merah. Setiap hari kita sempat mendengarkan orang meninggal ya, entah itu di masjid, entah itu di medsos. Hampir setiap hari dan tidak hanya satu orang, 2 atau 3 setiap harinya. Banyak sekali kita dengar. Itu pun juga orang-orang terdekat kita. Kadang mungkin nenek, mungkin tetangga, orang-orang terdekat kita yang terkena virus corona sampai meninggal. Jadi memang sangat, kemarin sempat mengerikan sekali ya di Kudus ya, istilahnya zona merah sampai kita mau keluar rumah aja sebenarnya agak tidak berani, apalagi bertemu dengan orang lain, karena kita tidak tahu orang tersebut membawa virus atau tidak. Begitu ya. Kemudian Ibu akan memberikan PPT. Nanti PPT ini materi yang Ibu berikan, kalian bisa bertanya setelah Ibu memberikan PPT ini ya. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah, Bu, sudah. Ini materi hari ini, pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi dengan menggunakan prokes atau protokol kesehatan. Definisi kesehatan. Menurut Dinas Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian, menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan karena merupakan langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Jika kesehatan terganggu, maka akan mempengaruhi seluruh hasil yang kita dapatkan juga dalam mencapai tujuan hidup nantinya. Jadi, penjelasannya begini.
Ketika kalian sehat, kalian itu bisa melakukan apa yang kalian mau. Misalnya begini, kalian nanti sore akan, aku mau sepedaan nanti sore. Apakah kalian bisa kalau badan kalian sakit? Tidak bisa kan? Nah, untuk bersepeda, untuk berkegiatan itu badan harus sehat. Begitu nggak? Ya. Terus kemudian definisi pandemi. Pandemi itu sendiri menurut Wikipedia adalah bahasa Yunani yang artinya penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Pandemi saat ini adalah HIV/AIDS dan pandemi coronavirus. Dulu sebelum ada corona itu adanya HIV/AIDS. Coronavirus belum muncul. Tapi sekarang ada virus yang kedua, yaitu corona ini. HIV/AIDS ini pun belum ada obatnya. Belum, masih menjadi ancaman yang luar biasa untuk manusia. Sekarang ada corona. Ya, belum ada obatnya juga. Ya. Kemudian tujuan protokol kesehatan secara umum. Tujuan protokol kesehatan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman, tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Ini penjelasannya begini. Protokol kesehatan itu merupakan tata cara menjaga kesehatan agar masyarakat bisa beraktivitas. Satu ya, menggunakan betul. Pakai masker. Ya. Ini satu saya jelaskan dulu ya. Ini satu, menggunakan pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, yang mungkin ya dapat menularkan COVID. Jadi seperti ini, aku punya masker nih. Sekarang ini masker itu tidak hanya satu begini, tidak cukup satu, tapi disarankan untuk double. Kemudian yang kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol yang disebut hand sanitizer. Begini penjelasannya. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan itu lain dengan kalau kita cuci tangan pakai kobokan kalau mau makan itu. Nggak seperti itu ya. Jadi ketika kita mencuci tangan itu kalau kena virus harus dengan air yang mengalir dari keran. Ya, dari keran itu muncul, terus kita cuci tangan pakai sabun. Nah, penggunaan antiseptik berbasis alkohol hand sanitizer ini sifatnya darurat. Ketika memang sekitar tidak ada air yang mengalir atau tidak ada sabun, baru kita pakainya hand sanitizer. Jadi kalau bisa hand sanitizer itu selalu ada di tas. Terus kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang yang bicara atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Nah, ini begini penjelasannya. Kalau begini kita kan aman, karena kita tidak bertemu. Bertemunya hanya di dunia maya, betul kan? Tatap maya. Kalian tahu droplet nggak sih? Tahu ya? Nggak tahu. Nggak apa-apa, kalau memang tidak paham tanya aja. Bu, itu apa Bu? Itu maksudnya bagaimana? Nggak apa-apa, nanti itu jelaskan ya. Droplet itu bahasa kasarnya idu itu loh Mas. Droplet itu yang keluar dari mulut kita. Kalau kita ngomong kan kadang-kadang muncrat. Tuh. Kalau kita bicara itu kan muncrat. Kalau batuk itu juga ada air liur kita yang keluar. Kalau kita bersin itu juga ada lah. Itu yang menyebabkan virus corona menyebar. Tuh. Kenapa kok kita harus memakai masker? Karena droplet kita biar tidak sampai dengan orang lain, atau begitu juga sebaliknya.
kalau orang lain ngomong muncrat iki gak tekan ngene dhewe ngono lho. Jadi kita menjaga sendiri gitu. Karena apa? Ketika orang bicara, itu droplet yang keluar dari mulut itu memang geraknya tidak begitu jauh ya. Paling cuman sekitar setengah meter. Tapi kalau batuk, wah, orang batuk-batuk itu dropletnya menurut penelitian ini ya, menurut penelitian itu dropletnya bisa sampai 1 sampai 2 meter. Lah, ketika bersin, lah itu dropletnya yang keluar dari mulut kita itu bisa sampai 6 meter. Itu menurut penelitian seperti itu. Jadi kita harus waspada dan ini salah satunya menghindari kerumunan. Dia bisa bertahan di droplet atau di cairan itu sampai 15 menit itu masih bisa bertahan. Penelitian seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya dari sini? Mungkin ada yang nggak paham? Saya, Bu. Ya. Tentu. Apakah sekarang Kudus sudah baik-baik saja atau masih zona merah? Oh, alhamdulillah ya Mbak. Sekarang zonanya sudah oranye. Sudah nggak seperti dulu lagi. Sekarang zonanya sudah oranye. Sekarang keempat itu kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, atau PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari loh ya, dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari resiko penyakit. Penjelasannya begini kalau nomor 4 ini. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu bagaimana? Tadi di video tadi sudah ditayangkan ya, bagaimana cara kita hidup bersih. Menggunakan peralatan makan yang bersih, mencuci dulu bahan makanan yang ingin kita masak, seperti itu. Mengkonsumsi gizi seimbang. Mengkonsumsi gizi seimbang itu kita harus makan buah, makan sayur, gitu nggih. Terus aktivitas fisik minimal 30 menit. Sini siapa yang suka olahraga? Misalnya sepedaan kalau pagi. Ada? Ya, Bu. Misalnya ada. Serta menghindari faktor resiko penyakit. Ini misalnya ya hati-hati sendiri, jangan terlalu capek, jangan terlalu kalau tidak biasa minum es, jangan minum es karena mengakibatkan pilek yang seperti itu. Dampak ketika tidak mengikuti protokol kesehatan. Kenapa kok kemarin Kudus sempat zona merah? Menurut Bapos, kasus baru COVID-19 kian hari terus bertambah. Angkanya di atas 6.000 kasus. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari menurunnya kesadaran atau ketidakdisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Contoh nyata itu di Kudus memang. Sebelum Lebaran, kita tidak ada kabar tentang COVID ya. Maksudnya di Kudus itu semua zona hijau. Hampir di setiap kecamatan itu tidak ada kabar zona merah. Tidak ada yang meninggal gara-gara COVID. Betul kan sebelum Lebaran? Iya, Bu. Iya. Tapi setelah Lebaran itu langsung naik ke puncak gunung itu. Karena pada saat Lebaran itu mereka tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi masker nganggone ya asal-asalan gitu loh. Enggak dipakai dengan penuh kayak gini enggak, tapi asal-asalan aja makanya. Itu bahaya seperti itu. Makanya terus menanjak itu waktu habis Lebaran. Ya alhamdulillah ini sudah menurun ya di Kudus. Kemudian cara menjaga kesehatan. 1. Vaksin. Kalian sudah pernah mendengar ya vaksin? Vaksin itu diperuntukkan sekarang ini yang ada di Kudus diperuntukkan untuk umur 18 tahun ke atas. Ketika ada penawaran vaksin, kalian harus mau karena memang vaksin itu membentuk kekebalan tubuh. Gitu ya. Vaksin itu gunanya untuk itu. Kemudian menjaga pola makan. Menjaga pola makan seperti tadi harus makan makanan bergizi. Kemudian memakai masker ya, penjelasannya sudah tadi. Menjaga jarak juga sudah harus 1 meter. Cuci tangan pakai sabun itu juga tadi sudah menerangkan.
caranya. Kemudian mengkonsumsi gizi yang seimbang. Mengkonsumsi gizi yang seimbang itu kalian harus 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau tidak ada, yang penting maem, sayur, dan buah. Sini ada yang tidak suka sayur? Ada yang nggak suka sayur, iya. Kalau bisa sekarang makan sayur ya Mbak. Kemudian hindari makan berlebihan. Nah ini kan sebelum kita kenyang harusnya berhenti gitu ya. Ini siapa yang tahu? Hindari makanan sampah. Apa itu makanan sampah? Ada yang tahu nggak? Kalau istilahnya junk food itu loh. Junk food itu makanan instan itu loh yang dimaksud itu. Karena dia tidak sehat. Karena dia tidak fresh from the oven gitu loh. Maksudnya makanan junk food itu seperti itu. Ya, makanan junk food itu dia kan sekali bikin langsung banyak nih, disimpan di kulkas. Nah, nanti kalau ada yang beli tinggal goreng, itu kan tidak sehat. Karena mereka harus cepat penyajiannya atau istilahnya makanan cepat saji. Bedanya dengan ayam prean itu, mereka kan baru bikinnya. Baru terus langsung digoreng, langsung dimakan. Itu kan baru fresh semua. Jadi tidak nunggu berbulan-bulan enggak. Baru tadi belanja harus dimasak, terus nanti ada yang beli kan kayak gitu. Itu fresh from the oven namanya, itu lebih sehat. Yang makanan seperti itu. Ngerti ya makanan ya? Junk food sama yang tidak ya, sudah mudeng ya? Ada yang tanya enggak? Nah, Ibu teruskan dulu ya sebelum bertanya lagi ya. Sekarang konsumsi cukup cairan. Sehari kita minum harusnya berapa gelas? Ada yang tahu? 8. Nah, itu sebenarnya harus disesuaikan dengan berat tubuh. Semakin tubuhnya berat itu minumnya harus lebih dari 8 gelas gitu ya. Harus banyak minumnya. Itu tidak boleh ketinggalan, apalagi masa pandemi ini harus banyak minum. Olahraga secara teratur. Ini olahraga secara teratur yang tadi sudah sering olahraga dipertahankan. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat cukup ini penting ya untuk gamers. Ada gamers nggak di sini? Ada ya, gamers itu kalau tidur buat gamers itu ya Ibu sarankan tidurnya harus cukup karena juga sekarang sudah mulai PJJ ya, nanti nggak bisa bangun kalau terlalu banyak main game. Kemudian mencukupi kebutuhan serat. Serat itu berasal dari mana? Ada yang tahu? Dari buah dan sayur ya. Serat itu untuk pencernaan ya. Terus kemudian kendalikan stres. Tidak boleh ada yang stres. Ada yang stres di sini? Kalau stres, stresnya kenapa ini? Jangan stres ya, hindari stres agar tubuh kalian tetap sehat. Cukupi kebutuhan vitamin. Vitamin itu bisa kalian dapatkan dari buah dan sayur tadi, tapi juga bisa didapatkan di itu loh, vitamin C yang tablet yang dari IP itu kan murah. Itu murah. 5.000 dapatnya banyak sekali itu bisa dikonsumsi. Mengkonsumsi suplemen ketika ada. Suplemen itu karena harganya mahal ya, mungkin yang mampu beli ya beli, tapi yang nggak mampu cukup vitamin nggak apa-apa. Menjaga higienitas makanan. Nah ini menjaga higienitas makanan, berpikiran positif. Nah berpikiran positif ini pikiran yang baik-baik, jangan berburuk sangka dengan orang lain, karena itu akan merugikan diri sendiri. Ya, jelas nggih? Cara menjaga kesehatan. Sekarang kita manfaatnya. Manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan itu secara langsung mengurangi pengeluaran. Loh, apa hubungannya Bu manfaat kesehatan dengan mengurangi pengeluaran? Iya. Karena dengan sehat kita tidak perlu mengeluarkan uang buat beli obat, tidak perlu mengeluarkan uang buat ke dokter, kan seperti itu. Menghemat waktu, ya menghemat waktu karena apa? Kita tidak membuang-buang waktu untuk ke rumah sakit, membuang-buang waktu untuk ke dokter nunggu lama sekali. Ketika kita sehat, kita bisa menggunakan waktu luang dengan sesuka kita.
menambah pemasukan. Loh, kok bisa menambah pemasukan? Iya, karena dengan kesehatan, dengan badan sehat, kita bisa produktif. Ya, untuk mungkin yang seusia ibu atau yang sudah mulai bekerja, itu sakit itu sangat tidak enak ya, karena kita tidak bisa bekerja, itu istilahnya. Tidak bisa menambah pemasukan. Mungkin kalau kalian sekolah, jadi tidak bisa sekolah. Kalau tidak bisa sekolah ya rugi akhirnya. Gitu ya. Terus yang keempat, manfaat kesehatan itu bahagia. Ya, memang sehat itu sama dengan bahagia. Secara tidak langsung sekarang, manfaat yang tidak langsung. Peluang mendapatkan kesuksesan. Kenapa kok bisa mendapatkan kesuksesan? Ya, karena banyak sekali kegiatan yang bisa dikerjakan ketika kita sehat. Itu ya. Jadi, peluang untuk mendapat kesuksesan itu lebih banyak. Kemudian bisa merupakan tabungan masa depan. Ketika kita sehat hari ini, insya Allah di masa depan pun kita akan sehat. Itu ya, bisa menjadi tabungan di masa yang akan datang. Halo, masih ada orang nggak ya? Masih. Oh iya, alhamdulillah. Ini ada lembar kerja ya, ada lembar kerja peserta didik. Link-linknya nanti saya kirim di grup, nanti dikerjakan. Ya. Ya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, dari materi tadi mungkin ada yang ingin bertanya. Tadi Mbak Norma sudah ya, sudah bertanya tentang apakah Kudus baik-baik saja. Iya, Kudus itu sekarang alhamdulillah sudah baik ya, sudah zona oranye, bukan zona merah lagi gitu. Jadi, tapi tetap harus waspada, Terus, ada yang mau bertanya lagi nggak? Sekarang di Kudus kan di itu ya, sedang ada PPKM ya. PPKM itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Jadi begini, pemerintah Kudus itu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat Kudus tidak terlalu banyak berkegiatan di luar. Sekarang ini kan tidak ada yang boleh makan di tempat. Di UMK terutama ya, itu dibalik semua kursinya. Nggak ada yang boleh makan di tempat. Harus take away. Itu ya PPKM ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mia, mana Mia? Ya, Bu. Ya. Saya kalau pagi masih disuruh ibu ke pasar, Bu. Apakah kerumunan seperti pasar itu bisa juga menularkan COVID? Iya, bisa Mbak. Karena pasar itu apa sih? Orangnya kan banyak. Berkerumun. Gitu kan? Nah, jadi kita kalau ke pasar, orang pakai masker itu sembarangan. Ada yang gini, ada yang mencong, ada yang angger dicantol ning gitu toh. Padahal dia ngobrol sana, ngobrol sini gitu. Gitu kan? Nah, itu yang mengerikan sekali itu ketika kita ke pasar, kita tidak preventif sendiri, kita tidak begini sendiri, itu bisa ketularan. Ini kejadian nyata. Jadi harus preventif sendiri. Preventif itu apa ya? Melindungi diri sendiri. Melindungi diri sendiri, ya. Ketika kita bisa melindungi diri sendiri dengan masker seperti ini, insya Allah kita pergi kemana-mana aman ya, Mbak Yeni ya. Jadi kalau ke pasar harus pakai masker, mbak-mbaknya ini. Pernah ke pasar nggak sih? Pernah. Pernah itu. Pernah. Ini oke. Begitu nggak penjelasannya Mbak Yeni? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Terus ada yang mau bertanya lagi? Apa nih yang mau bertanya lagi? Clarissa mungkin? Mana Clarissa? Ya, mungkin ada yang berpendapat. Mas Danang mana Mas Danang? Iya, Bu. Mau bertanya enggak? Ya mau tanya. Apa? Vaksin itu untuk apa sih, Bu? Apa wajib? Dan bagaimana prosedurnya? Oh iya, jadi sudah untuk menjaga kesehatan yang nomor 1 vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya wajib. Karena apa?
Vaksin itu penyakit atau virus yang dimasukkan ke tubuh kita. Gitu. Jadi virus itu utuh itu dimasukkan ke tubuh kita dan tubuh kita akan men-screening. Oh, screening nggak? Mendata. Oh iya, ini ada virus, tubuh kita harus kebal, kita harus kuat seperti itu. Nanti kalau virus coronanya datang beneran, lah tubuh kita sudah bisa mengantisipasi. Gitu nggih. Nah, prosedurnya tadi kalau memang sudah ada vaksin untuk umur 12 sampai 17, nanti pasti diumumkan. Kalau ada pada daftar ya. Ya. Gratis kok Mas itu. Ya, Bu. Vaksin itu gratis. Untuk semua orang itu gratis. Oke. Kalau gratis mau kan? Jadi. Ya. Jadi. Terus ada yang mau bertanya lagi? Begitu ya Mas Danang ya? Vaksin ya, tentang vaksin tadi ya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Desi? Mungkin? Kan tidak hanya 5M ya Bu, tapi kayaknya jadi 6M. Oh iya, apa satunya? Bisa disebutkan nggak? Mungkin yang lain bisa membantu Mbak Desi menyebutkan? Memakai masker, Satu. mencuci tangan dengan air yang Mencuci tangan dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, terus menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari makanan bersama, makan bersama di tempat umum. Oke. Benar ya, itu ya. Ya, udah pinter ngono kok. Sudah bagus sekali, sudah tahu ya 6M itu seperti apa. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Mas Arif mungkin mau bertanya? Bu, contoh cara meningkatkan imun. Contoh meningkatkan imun, main game. Betul nggak? Benar, betul. Setuju. Betul. Iya, salah. Karena main game itu bisa membuat kita bahagia, betul nggak? Stres. Marah-marah bukan kadang-kadang. Marah-marah. Lost track. Iya ya, pokoknya kalian bahagia aja, itu bisa meningkatkan imun. Makan yang banyak, tapi harus dengan porsi yang sesuai, ya. Terus memakai masker, gitu. Gitu ya, Mas Syarif. Ya. Oke, terima kasih kalian. Pokoknya bagus sekali ya. Pertanyaannya juga bagus, pendapatnya juga bagus. Semangat sekali. Terima kasih. Setelah penjelasan ini, kalian sudah tahu ya. Kalian menjadi tahu pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi dengan menggunakan protokol kesehatan. Dari pertemuan sehari ini tadi, 1 jam ini tadi ya, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oh iya Mbak Nurma, bagaimana? Saya mencoba menyimpulkan materi hari ini pada masa pandemi, apalagi Kudus merupakan zona oranye, diharapkan tetap waspada dengan menggunakan prokes secara baik dan melaksanakan 6M. Makasih Mbak Nurma. Ya, Terima Bu. kasih ya. Oke, itu kesimpulannya dari Mbak Nurma. Ibu akan mengulangi lagi nggih kesimpulannya dari Mbak Nurma tadi. Jadi masa pandemi ini walaupun sudah zona oranye, kita tetap harus mawas diri, tetap melaksanakan 6M dengan disiplin, dengan baik dan benar. Karena kita harus memutus penularan dan kita harus menjaga orang-orang yang kita sayangi. Menjaga kesehatan dengan makan teratur, bergizi, dan yang penting berjemur ketika ada sinar matahari. Udah pukul berapa yang baik? Pukul 10. Jam 10. Berjemur jam 10. Ya. Jangan lupa olahraga. Itu tadi kesimpulan dari Ibu ya. Terima kasih sekali. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Bisa membuka kamera semua. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Sudah mendengarkan materi Ibu pada siang hari ini. Sebelum Ibu menutup pertemuan siang hari ini,
Mas Pras bisa memimpin doa kembali untuk Ya, Bu. menutup. Mari teman-teman kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian memang hebat.